Ada apa Mbak Isa? Lambat ke sekolah. Nah, kenapa kok terlambat? Karena tadi udah bangun pagi tapi Oh lah, tadi makanya nggak kelihatan di barisan kelas 4 pada waktu upacara. Oh gitu. Lah Mbak, Aisyah udah tahu keyakinan atau kesepakatan di kelas? Apa? Disiplin waktu. Bagus ya. Berarti kalau disiplin waktu itu termasuk datang tepat waktu. Iya. Berarti tadi karena tidak datang tepat waktu akhirnya melanggar. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu nanti gimana lain kali? Lain kali mau terlambat lagi apa tidak? Tidak. Terus berarti kalau tidak harusnya gimana? Dari rumah sudah siap apa? Sudah berangkat pagi. Iya, berarti ini untuk hari ini Mbak Aisyah menyadari kalau itu kurang baik. Iya. Lah terus berarti kalau kurang baik gimana? Iya, ya, terima kasih. Nanti berarti lain kali tidak lagi ya, tidak mengulang lagi ya. Ya, terima kasih Mbak Aisyah, silakan duduk kembali. Silakan. Ya, terima kasih. Pak Zainal juga mau bercerita. Ya. Saya tadi berteman sama Farah. Loh, kenapa? Saya tadi mau piket dilarang sama kelompok saya. Loh, kok dilarang sih piket? Kok dilarang lah? Kenapa sih? Saya tadi mau piket dilarang sama Farah. Oh, lah kenapa Mbak Farah melarang Hibah itu apa kelasnya itu sudah dipiketi atau gimana? Karena sudah bersih. Oh, sudah bersih. Kalau Mbak Hibah mau piket itu kelas sudah bersih. Iya. Oh, lah kok teman-teman kok sudah bersih itu? Terus apa emang teman-temannya piket duluan? Iya. Oh, kenapa kok piket duluan teman-temannya? Oh, lah harusnya kalau piket itu kapan sih waktunya? Oh, 15 menit sebelum pelajaran. Berarti kamu itu keyakinan sudah tahu. Nah, tapi itu masih banyak masih masuknya pas waktu pelajaran. Nah, berarti untuk lain kali gimana? Iya, berarti itu nanti kan sudah jadi sepakatan, berarti jangan diulangi lagi. Ya, terus kalau seperti itu berarti nanti Mbak Diba sama teman-teman harus gimana? Harus sama teman-teman ya, nanti minta maaf ya. Ya, terus nanti bilang saya tidak mengulang lagi teman-teman. Itu ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kita mulai pelajaran.
guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wali murid kelas 4 khususnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul di ruang kelas 4. Ini dalam rangka diseminasi atau sosialisasi tentang pemahaman paradigma di dalam pembelajaran, khususnya ini kita angkat budaya positif dan lebih khusus lagi di kelas 4. Jadi ini sebenarnya ada nilai poin plusnya di kelas 4. Nanti ini sebagai percontohan. Jadi sebagai percontohan dikarenakan saya sendiri mengikuti program yang namanya program guru penggerak. Program guru penggerak itu apa? Program guru penggerak itu adalah yang sekarang digaung-gaungkan oleh Pak Menteri Pendidikan. Nah, di guru penggerak ini itu tidak semua sekolah itu bisa terjaring, karena mengikuti guru penggerak itu seleksinya nasional dan itu memang lewat sistem. Dan di sistem alhamdulillah di sini saya sendiri bisa terjaring dan bisa mengikuti, dan ini sudah berjalan hampir 3 bulan. Dan ilmu ini itu kita langsung terapkan, harus diterapkan di kelas 4. Makanya kita setiap untuk pembelajaran itu selalu kadang berbeda dengan kelas-kelas yang lain akhirnya, karena mengikuti yang perkembangan di program guru penggerak itu sendiri. Dan itu pun yang yang menjadi titik utama malahan yang harus dilalui oleh kelas 4. Makanya berbeda. Ini nanti akan kita sampaikan bagaimana sih pembelajaran yang seharusnya sekarang itu dicanangkan oleh kementerian. Kemudian sebenarnya hal ini ingin saya sampaikan itu kemarin pada saat ada perkumpulan 456 itu, Pak. Nah itu sebenarnya itu mau saya sampaikan, cuma waktunya saya harus ada pendampingnya dan tidak cukup, akhirnya saya harus mengundang ulang karena hal ini perlu disampaikan di bulan ini juga, karena di bulan depan nanti berbeda lagi akan kita memberikan materi sama anak-anak yang lainnya. Kemudian yang perlu kita cermati itu adalah yang sekarang itu digaungkan, yaitu sering viral bullying. Bullying ini apa namanya? Kalau biasanya itu perundungan, perundungan murid yang sekarang ramai di media. Nah ini sering diangkat, makanya kita harus bekerja sama dengan wali murid. Bullying kemudian perundungan, makanya saya itu mencoba membuat yang namanya kalau di kelas 4 itu estomat. Ya, kalau buat pengingat anak-anak itu biasanya tak suruh menghafal dan kepengen tak kasih singkatan-singkatan. Estomat itu harus S-nya salam, to-nya kalau mau minta sesuatu minta tolong, ma-nya berarti harus kalau ada salah minta maaf, T-nya yang terakhir terima kasih. Mana tak singkat estomat itu biar mudah diingat maksudnya. Nah, termasuk hal ini pun kalau kita sampaikan nanti biar di rumah pun ya biar nanti juga sama-sama menerapkan, maksudnya seperti itu. Jadi maksud kita mudah itu yang kita terapkan di sekolah, di kelas, nanti juga di rumah biar anak-anak juga mau menerapkan. Kemudian selanjutnya masih kelihatan ya?
Ya, ini kalau paradigma yang baru ini saya butuh waktu paling tidak 1 jam. Tidak apa-apa ya? Ini wis bodoh. Ini paling tidak kalau saya sampaikan ini sudah 2 jam Pak. 2 jam maksudnya ya. Ya ini untuk pemantik saja. Jadi coba setuju atau tidak setuju kira-kira hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju berapa? Anak dihukum itu berarti biar anak itu disiplin. Itu kira-kira setuju atau tidak? Tergantung bentuk hukumannya. Ada kan hukuman yang benar-benar menghukum, ada yang hanya memberi konsekuensi atau sanksi ringan lah ya, itu ada gitu. Ya silakan. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah dan seterusnya itu bisa meningkatkan disiplin anak atau tidak. Jadi memberi hukuman kayak, ayo saya makan terlambat, moco sampai 1 jam. Terus sing mau rambutnya gondrong ngresi WC. Misalkan itu kira-kira yang seperti itu setuju atau tidak? Setuju baik. Tidak apa-apa ya, karena kita sama-sama belajar ya. Tidak apa-apa. Kalau itu mungkin ada yang berpikiran, tapi orangnya ini mah anakku mau gundul orang lulusan daripada mungkin ya. Terus ada efek jerah katanya seperti itu kalau sekarang ya. Coba nanti. Ya, sebenarnya yang hal itu pun nanti akan kita bahas apakah itu memang perlu dilakukan atau saya lanjutkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kalau memberi penghargaan itu apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Maksudnya misalkan, nek apa ranking siji tak tuh basket sepeda, terus nek apa bijine 100 matematikanya tak tuh basket HP. Jadi kira-kira apakah ini itu termasuk bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Bisa? Bisa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau sebagai awalan ya, bahwa ini setuju atau tidak setuju. Nanti seperti apa sih yang terjadi di lapangan? Intinya jawaban-jawaban Bapak Ibu kita tadi sudah terkunci. Nah, nanti tinggal coba kita maju ke perubahan berikutnya. Nah, sekarang ini ada tentang perubahan paradigma sekarang ini. Ini contoh saja ini kegiatan kepalan tangan. Misalkan ada A dan B. Ini kok soal kenapa ya? Ada A dan B. Misalkan ini berdua ini. Cobalah secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Mbak Ais Mbak ini apa? Kabelnya loh, labirin ya, enggak tahu kabel. Kemudian sesuatu yang sangat berharga untuk Anda ini kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, entah kanan atau kiri, dan genggam. Ya, nanti saya